Selamat pagi Jemaat GPB Hosiana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita renungkan firman Tuhan. Untuk renungan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Kejadian 35 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita mulai renungan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 408, ayat 1 dan ayat 2. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan selalu padamu ya Tuhan. Karena berkat-Mu kami bisa tidur tadi malam dan bangun di pagi hari ini dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau curahkan kami roh kudus-Mu, curahkanlah kami hikmat supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 35 ayat 1 hingga 3. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergi ke Betel, tinggallah di situ. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakan dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah merayakan kasih setia Tuhan. Ishak memulai dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dan hingga akhir juga bersama Tuhan. Yakub dengan pengalaman dan pergumulannya, ia datang kepada Tuhan, terus memohon pertolongan Tuhan hingga akhirnya persoalan dan pergumulannya dapat diselesaikan. Terdapat di Kejadian 33. Setelah peristiwa perdamaian antara Esau dengan Yakub, Tuhan berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu."
ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ada pada ayat 1. Yakub langsung merespon firman Tuhan dengan meminta semua orang yang ada bersamanya untuk bersiap pergi ke Betel. Persiapan yang dilakukan bukan hanya persiapan secara fisik dan material, tetapi yang tidak kalah penting adalah persiapan batin dan iman kepada Allah. Tidak menduakan Allah dengan berbagai dewa-dewa asing. Ada pada ayat 2. Yakub meminta kepada semua orang yang bersamanya untuk melakukan persiapan secara utuh. Yakub meminta kepada semua orang yang bersamanya untuk merayakan kasih setia Tuhan yang sungguh dirasakan dan dialami dalam kehidupan Yakub. Ada pada ayat 3. Apa perayaan yang sering kita lakukan dalam hidup beriman dan beribadah kita? Oh, pertanyaan mudah. Jawabannya adalah merayakan Paskah dan Natal. Apakah hanya 2 perayaan itu saja? Bukannya setiap saat, setiap waktu. Tuhan Allah tidak pernah berhenti menyatakan kasih sayang serta perlindungan dan pertolongannya bagi kita? Semestinya perayaan akan kasih setia Tuhan terus berlangsung di sepanjang waktu hidup, baik ketika kita sedang beribadah secara ritual maupun ketika kita sedang beraktivitas sehari-hari. Dan perayaan itu bukan hanya ditunjukkan dengan pakaian yang bersih dan bagus, tetapi lebih dari itu, dengan hidup iman yang setia hanya kepada Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Untuk menutupnya, mari kita kembali angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 408, ayat yang ketiga. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami hendak berdoa untuk 3 kepala keluarga kami yang terkasih ini Tuhan, yaitu keluarga Bapak Iwan Sukmawan, keluarga Bapak Bintang Tampu Bolon, dan keluarga Bapak Yandriko Tangkatasik. Tuhan, kiranya Engkau berkati 3 keluarga ini Tuhan. Engkau mau ciptakan suasana yang harmonis antar keluarga Tuhan. Engkau mau berkati setiap individu, setiap anggota keluarga Tuhan, supaya setiap individu dalam keluarga ini dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan saling menopang satu sama lain. Tuhan, kiranya Engkau menjadikan keluarga ini sebagai wadah, sebagai dasar, sebagai asal, bahwa Engkau adalah segalanya, sebagai dasar untuk membangun iman yang baik Tuhan, dan takut akan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau mau selesaikan segala pergumulan yang ada pada 3 keluarga ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa segala jalan keluar itu ada, asalkan bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Pelkat PT Tuhan. Engkau berkati pengurus PT dan anggota PT Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan yang masih dalam masa remaja Tuhan. Kiranya Engkau mau kuatkan iman mereka Tuhan. Engkau mau juga berikan semangat melayani bagi para pengurus PT Tuhan, ketua, sekretaris bendahara, dan pengurus lainnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pos-pos Pelkes GPB Tuhan. Kiranya setiap pos Pelkes GPB dapat menjadi fasilitas dan wadah untuk melayani jemaat-jemaat lainnya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi TNI, Polri, dan tenaga kesehatan yang ada di negeri kami Tuhan. Engkau berikan mereka takut akan Tuhan, berikanlah mereka hikmat supaya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Dan yang terakhir kami ingin berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang berulang tahun Tuhan, atau yang akan berulang tahun di 1 minggu ke depan Tuhan. Kau mau berkati mereka, berikan mereka panjang umur Tuhan, kesehatan, kiranya apa yang mereka dambakan, mereka inginkan, mereka butuhkan dapat terpenuhi Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat kembali menjalankan aktivitas masing-masing. Tuhan memberkati.